Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masih dibangunkan dalam kondisi sehat walafiat, serta nikmat masih bisa menuntut ilmu di pagi hari yang insyaallah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala ini. Salawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa nikmat Allah yang sangat besar sekali dinul Islam sampai kepada dada-dada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Bani Israel ada seorang rahib, seseorang yang ahli ibadah. Semenjak dia dilahirkan sampai diwafatkan tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan rahib ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala berdirikan dia di pintu surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulul jannah birahmati, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Tiba-tiba sang rahib ini tidak mau masuk ke dalam surga. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya seseorang itu bermaksiat, kemudian kau ampuni dosa-dosanya dan kau masukkan ke dalam surga, karena rahmatmu aku terima. Tetapi diriku tidak pernah bermaksiat. Aku senantiasa beribadah kepadamu. Kalau aku masuk surga karena rahmatmu, aku tidak mau. Aku ingin masuk surga karena amalanku, karena ibadahku. Maka masukkanlah diriku ke dalam surga karena ibadahku, bukan karena rahmatmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, baik, kalau kau yang dirimu maukan seperti itu, silahkan hitung amalanmu, hitung ibadahmu, hitung kebaikanmu. Akhirnya kemudian ditampakkan seluruh kebaikannya, seluruh ibadahnya, seluruh ketaatannya. Rupanya tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya, berupa nikmat penglihatan. Jadi seluruh amalannya bila dibandingkan dengan nikmat yang Allah anugerahkan berupa penglihatan, itu tidak ada apa-apanya, tidak banding. Akhirnya sang rahib pun mengatakan, kalau begitu ya sudahlah, masukkan aku karena rahmatmu. Begitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat terbentang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dibandingkan kemurkaannya kepada kita. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah menawan beberapa musuh. Di antara musuh itu ada seorang wanita yang memiliki bayi. Tiba-tiba bayi itu hilang. Maka ibu ini menjerit-jerit, mencari-cari bayinya. Kemanakah bayinya hilang dan siapa yang mengambilnya? Setelah ibu ini mencari ke sana kemari dengan sedih, karena merasa kehilangan buah hatinya, maka tiba-tiba di saat dia sudah putus asa mencari bayinya, Allah takdirkan bayi itu ketemu. Maka ibu itu memeluk bayi itu, menangis, bahagia. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, kau lihat ibu itu terhadap bayinya? Sesungguhnya kasih sayang Allah kepada kita jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang sang ibu itu kepada buah hatinya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita.
Sehingga seorang ulama mengatakan, kalaulah aku harus diadili di hadapan Allah dan di hadapan ibuku pada hari kiamat, aku memilih Allah yang mengadili diriku dibandingkan orang tuaku. Karena aku tahu bahwa kasih sayang Allah jauh melebihi kasih sayang orang tuaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat kehidupan dunia, banyak orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang merasa bahwa pintu kasih sayang Allah sudah tertutup bagi dia. Terkadang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh sebuah ujian, merasa bahwa ujian itu seolah-olah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Bahkan orang-orang yang subhanallah, mereka terjerumus kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap hari dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya tertutup hatinya. Kemudian adalah secercah hidayah yang masuk ke dalam hatinya. Tiba-tiba diingatkan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia pun merasa bahwa dia tidak pantas untuk diterima tobatnya. Karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Dia tidak paham bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih luas dibandingkan kemurkaannya kepada dia. Tapi banyak yang putus asa. Ketika putus asa itulah akhirnya dia pun tidak mau bertobat. Padahal di zaman Bani Israel ada seseorang yang telah membunuh 199 jiwa. Kalau kita mendengar ada tetangga kita pembunuh saja, kita katakan orang itu jahat, orang itu sadis. Itu yang dibunuh mungkin baru 1-2 orang dengan cara mutilasi. Tapi di zaman Bani Israel ini, seseorang ini telah membunuh 99 jiwa. Akhirnya dia pun diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ingin bertobat. Ketika hendak bertobat itulah dia datang kepada seorang rahib ahli ibadah, dan rahib ini jahil, tidak punya ilmu. Sehingga ketika pembunuh ini meminta saran bagaimana cara tobatnya, sang rahib malah mengatakan, tidak ada pintu tobat bagimu. Kau sudah membunuh 99 nyawa. Maka orang yang sudah membunuh ini marah karena merasa pintu tobatnya tertutup. Maka dia ambil pedang, kemudian dibunuhnya rahib itu. Akhirnya kemudian anak muda ini tidak putus asa, mencari lagi orang-orang yang bisa menunjukkan dia ke jalan yang benar. Karena sekarang dia sudah membunuh 100 jiwa, 100 nyawa. Jiwa yang tidak pernah bersalah dia bunuh. Akhirnya Allah takdirkan dia berjumpa dengan seorang ulama dari ulama-ulama Bani Israel. Akhirnya dia bertanya, pantaskah diriku yang sudah membunuh 100 jiwa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Tentu kedudukan seorang alim akan berbeda dengan kedudukan seorang ahli ibadah. Dalam Islam juga demikian. Rasul mengatakan, fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Bahwa keutamaan orang alim itu melebihi keutamaan ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang-bintang yang banyak. Maka sang alim ini mengatakan, kalau engkau ingin bertobat, maka berangkatlah ke sebuah desa. Di sana banyak orang alim, banyak orang saleh, banyak ahli ibadah. Bergabunglah dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu. Maka ditunjukkan tempat itu. Berangkatlah anak muda yang sudah membunuh 100 jiwa ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan di tengah jalan dia terjatuh, kemudian meninggal dunia. Disinilah datang 2 malaikat. Pertama, malaikat rahmat, dan yang kedua malaikat azab. Kata malaikat azab, ruh ini pantasnya masuk ke dalam neraka karena dia sudah membunuh 100 jiwa. Orang ini jahat, orang ini sadis, orang ini layak masuk neraka. Tetapi malaikat rahmat mengatakan tidak. Walaupun dia jahat, walaupun dia sudah membunuh 100 jiwa, tapi hatinya sudah ada keinginan untuk bertobat, untuk kembali ke jalan Allah, untuk berhenti melakukan pembunuhan. Akhirnya kemudian tarik-tarikanlah ruh ini antara malaikat rahmat dan adab, sampai akhirnya Allah berikan keputusan.
diutusnya malaikat hakim. Kata malaikat pemutus, kisu bainal aradaini. Kalian sudah jangan berdebat, sekarang ukur saja. Kalau seandainya kematiannya lebih dekat kepada tempat yang akan dituju untuk bertobat, biarlah malaikat rahmat yang membawanya. Tapi kalau seandainya jarak dia masih jauh ke tempat yang akan dituju, sementara dia masih dekat dengan orang yang bertanya, maka masukkan dia ke dalam neraka, dia pantas diadab. Subhanallah. Allah lipatkan bumi. Allah lipatkan bumi. Padahal jarak dia ke tempat perkampungan orang-orang soleh itu masih jauh. Dan dia masih dekat dengan ulama yang ia tanya bagaimana cara bertobatnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Rupanya bumi itu dilipat. Akhirnya kemudian lebih dekat ke kampung orang-orang saleh, ahli ibadah, para ulama. Akhirnya ruhnya pun diambil oleh malaikat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Lihatlah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itulah jangan pernah bersedih. Jangan pernah bersedih. Mintalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Minta karunia Allah azza wa jalla. Minta kasihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sumber kesedihan itu ada pada hati. Kalau hati ini sedih, maka akan tampak di mukanya. Tapi kalau hati ini beriang, hati ini bahagia, maka akan memancarkan pula pada mukanya. Dari sinilah Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Dalam jasad Anda itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia jahat, maka jahat semuanya. Itulah hati kita. Hati inilah penentu badan kita. Kalau hati ini luas, maka badan kita terasa ringan. Pandangan kita terasa senang. Cara berpikir kita sehat. Tapi kalau hati ini sempit, apapun yang di depan kita menjadi sempit. Pandangan pun sudah tidak sedap. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itulah maka bersihkan hati kita. Ya, memang segala sesuatu di dunia bisa kotor. Dan mudah untuk dibersihkan. Mobil Anda kotor, Anda datangkan orang yang bisa membersihkan mobil sebentar saja. Rumah Anda kotor, Anda bisa datangkan pembantu rumah tangga. Disuruh nyapu ngepel, sebentar saja bersih. Sebutkan apa yang kotor di dunia ini mudah untuk dibersihkan. Tetapi hati yang kotor itu susah untuk dibersihkan. Perlu mujahadah. Waman yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh betul-betul mencari hidayah Allah, kebersihan hati, maka kami akan berikan hidayah untuk itu. Subhanallah. Kenapa? Membersihkan hati perlu sungguh-sungguh. Karena hati ini lawan daripada syaitan. Ada syaitan yang senantiasa memberikan waswas kepada hati kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hati manusia ini selalu dikotori syaitan, selalu dikotori waswas. Sehingga obatnya hanyalah zikrullahi azza wa jalla. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Percayakan. Kalau hati Anda ingin istirahat, solatlah. Hati ingin tenang, zikirlah. Hati ingin lapang, bertawakallah. Begitulah caranya. Karena hanya dengan itu kita bisa melawan syaitan. Setan itulah yang menyempitkan hati kita. Sehingga kita mudah putus asa, menolak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tugas setan seperti itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas kepada hati manusia. Terlebih hati kita ini dibolak-balikan oleh Allah azza wa jalla. Sehingga Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Ya, karena hanya hati yang ditetapkan Allah azza wa jalla, hati yang dibersihkan dari segala kotoran, segala dosa, segala penyimpangan syaitan, adalah hati-hati yang betul-betul hati-hati pilihan. Hati-hati yang bisa memancarkan dalam setiap perjalanan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa bermanfaat untuk manusia.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang manusia tidak bisa menjaga hatinya, selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tangduru ila man huwa fawqakum." Janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Jangan pernah melihat kepada orang yang di atas kalian. Maksudnya dalam urusan dunia. Lain pula dalam urusan agama. Kalau urusan agama, ya, kita harus melihat kepada orang yang di atas kita. Jangan pula Anda sholat seminggu sekali, kemudian Anda melihat kepada orang yang tidak pernah sholat. Masih untunglah saya sholat, orang itu sama sekali tidak sholat. Bukan begitu cara pandangnya. Kalau urusan agama itu, lihat kepada orang yang rajin sholat. Kenapa saya sholat seminggu sekali, orang itu sholat 5 waktu, rajin sekali. Begitulah cara pandangnya. Tetapi kalau urusan dunia, baru kita jangan pernah melihat ke atas. Capek. Kalau orang selalu melihat ke atas, kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa aku tidak seperti orang ini? Kenapa aku tidak bisa? Kenapa Allah tidak berikan aku seperti yang diberikan kepada dia? Error otak kita. Pasti kita akan terus berpikir pertanyaannya seperti itu. Kenapa dan kenapa? Makanya dalam agama mengatakan, lihatlah kepada yang di bawah kalian. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesehatan, orang itu sakit. Alhamdulillah, Allah masih berikan saya rumah walaupun buruk-buruk, orang itu masih kontrak. Alhamdulillah, saya masih diberikan kendaraan, orang itu jalan kaki. Orang yang selalu memandang ke bawah pasti akan mengucapkan Alhamdulillah. Pasti. Tapi kalau orang selalu memandang ke atas, maka dia akan jauh dari kalimat Alhamdulillah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, fahuwa ajdar alla yajdar ni'matallahi alaih. Karena orang yang selalu memandang ke bawah itu, selalu memandang ke atas itu, dia tidak pernah bersyukur. Tidak akan tahu cara bersyukur bagaimana Allah memberikan kepada dia terkadang lebih dari orang lain. Tapi orang yang selalu bersyukur, dia tahu kelebihannya. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kelebihan kepada aku dibandingkan orang lain. Ketika orang itu tahu kelebihannya, maka dia telah mengetahui bagaimana nikmat Allah Azza wa Jalla dan kasih sayangnya. Rupanya dia masih lebih mulia dibandingkan orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang hati kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disakiti manusia, dizalimi manusia, difitnah manusia, dan begitu seterusnya. Terkadang kecil hati, ya. Makanya kata para ulama, kalau Anda hari ini qadarullah diuji oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin Anda difitnah, mungkin Anda dizalimi, mungkin Anda disakiti, kata para ulama, obatnya cuma 2 tuh. Obatnya cuma 2. Bagaimana cara melawan orang yang seperti itu? Bagaimana biar musuh-musuh kita kalah? Bagaimana biar mereka berhenti tidak mencaci maki kita? Bagaimana biar hati kita ini supaya terpelihara dan tidak terpengaruh dengan ucapan mereka? Yang pertama kata para ulama, al-afu, maafkanlah. Maafkanlah orang yang menyakiti kita. Pasti dia akan kalah. Maafkan saja. Kalau dia mengatakan, ya Ustaz, terlampau sakit ucapan dia. Dia berbicara jauh lebih tajam dibandingkan silet. Tersayat-sayat hatiku. Sakitnya tuh di sini. Tidak tahan saya dengan ucapan dia. Dia terus bicara, dia terus memfitnah, dia terus berbicara kepada orang lain tentang diriku. Saya tidak tahan. Maka kalau Anda tidak tahan dan tidak bisa memaafkan, maka cari langkah yang kedua. Caranya at-taghaful. Taghaful itu sudah anggap Anda tidak punya tetangga orang itu. Jangan dianggap seolah-olah di kampung itu tidak ada orang lain. Ya, seolah-olah tidak ada musuh. Biarkan saja, biarkan saja. Makanya dalam Al-Quran itu ada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah kelompok anak-anak muda yang disakiti, dizalimi. Kelompok-kelompok anak muda yang dikejar-kejar kerajaan, difitnah, dizalimi, bahkan diancam untuk dibunuh. Maka anak-anak muda ini kemudian pergi dari kota, dari kerajaan, menuju tempat yang asing, ke gunung-gunung. Rupanya di gunung itu ada gua. Maka mereka masuk ke dalam gua. Rupanya ada juga anak-anak muda yang senasib dan sepenanggungan. Sudah ada dalam gua itu.
Akhirnya salinglah bercerita satu dengan yang lainnya. Sampai akhirnya mereka lelah letih, kemudian Allah tidurkan. Allah tidurkan bukan sehari dua hari. Allah tidurkan sampai ratusan tahun. Setelah mereka terbangun, rupa-rupanya musuh-musuh mereka sudah kalah. Musuh-musuh mereka sudah tidak ada lagi. Makanya cara menghadapi musuh itu tidur saja. Ya, dengan tidur kita bisa mengalahkan musuh. Artinya jangan dihiraukan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan orang bicara tentang Anda tetap berjalan sebagaimana biasa, aktivitas sebagaimana biasa. Kalau memang terlampau menyakiti, tidur saja. Tidur terus, lakukan seperti itu. Tidur lupakan, tidur lupakan, tidur lupakan. Nanti musuh itu akan kalah. Karena begini ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bicara itu sejak awal. Ketika Allah menciptakan Adam, memang Adam itu sudah dibuat bicara. Dan anak keturunannya juga akan dibuat bicara. Tapi Anda harus yakin bahwa ketika Allah menciptakan manusia bisa bicara, bukan berarti Allah ciptakan dia bicara untuk kita. Bukan. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan bicara, tetangga kita bisa bicara, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala khususkan ciptaan bahwa bicaranya tetangga itu diarahkan kepada kita. Tidak. Pembicaraan itu akan berhenti dengan sendirinya. Sampailah kapan dia bicarakan tentang kita itu. Nanti akan ada waktunya dia capek. Ada waktunya dia lelah. Ada waktunya dia letih. Ada waktunya dia berhenti bicara. Karena Allah tidak menciptakan seseorang bicara itu untuk kita. Ya. Dari sini maka bersabarlah. Jangan pernah sedih tuduhan. Tuduhan-tuduhan itu biasanya juga akan hilang. Maka cara satu-satunya, teruslah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan katakan la haula wa la quwata illa billah. Ya. Kemudian juga kalau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Anda diuji dengan perkara lain, anggaplah mungkin hari ini Anda diuji, bangun tidur dapat SMS rupanya Anda dipecat perusahaan. Bangun tidur Anda kemudian diberitahu bahwa Anda tidak boleh lagi bekerja di sebuah tempat. Bangun tidur Anda sudah pusing. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Pekerjaan hari ini tidak ada. Aku sudah berusaha ke sana kemari, toh juga tetap nganggur, tidak dapat pekerjaan. Aku sudah bekerja sepuas mungkin, kenapa Allah berikan kefakiran? Kenapa tidak dicukupkan? Dan begitu seterusnya. Ada orang yang diuji, disempitkan ekonominya, ya, disempitkan rizkinya. Tetapi Anda harus yakin bahwa bukan berarti ketika Anda diberikan ujian seperti itu, Allah benci kepada Anda. Demi Allah tidak. Setiap orang itu sudah ada rizkinya masing-masing. Bahkan rizki yang akan mengejar kita sebagaimana kematian akan mengejar kita. Banyak ke orang-orang yang nganggur, orang-orang yang tidak pernah bekerja tapi masih bisa makan. Siapa yang kasih makan? Bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih makan dia. Banyak orang menganggur tidak meninggal. Kenapa orang yang tidak bekerja mereka tidak mati kelaparan? Toh masih bisa bekerja dengan cara apapun, masih bisa makan dia. Artinya bahwa orang itu masih diberikan rizki oleh Allah sedikit ataupun banyak, karena rizki itu akan mengejar kita sebagaimana kematian mengejar kita. Maka tidak perlu berpayah, berlelah, berletih. Apalagi maaf, terkadang ada orang yang mencari rizki itu harus sikat-sikut ke sana kemari. Terkadang harus mendolimi orang lain. Terkadang harus menyakiti orang lain. Terkadang harus hasad dengan orang lain. Bagaimana caranya mengeluarkan orang ini? Bagaimana caranya menghancurkan saingan ini? Bagaimana caranya untuk supaya aku saja di sini dan dia keluar? Macam-macam orang kemudian akhirnya membuat fitnah. Artinya membuli, akhirnya menjelek-jelekan supaya rizkinya dikuasai dia dan orang lain tidak mendapatkan rizki Allah. Anda salah. Rizki itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Nominal setiap manusia terhadap rizki itu sudah dicatat. Sekeras apapun Anda bekerja, kalau di Lauhil Mahfuz sudah dicatat, anggaplah satu hari 1 juta. Tidak mungkin lebih daripada 1 juta. Anggaplah satu hari dicatat umpamanya hanya 500.000, hanya 200.000, hanya 50.000, bahkan hanya 10.000 hari ini, maka nominal itu akan pas dengan catatan yang di Lauhil Mahfuz. Jadi apalah gunanya kita kemudian saling sikut sana sini, hanya membuat hati setiap hari penuh dengan kedengkian. Dan orang yang disakiti akan senantiasa bersedih dan merasa dizalimi, dan begitu seterusnya. Maka berjalanlah. Kalau Anda ingin mencari rezeki, cukuplah berdoa, berusaha, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena bagaimanapun orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla akan dimudahkan rizkinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan carikan jalan keluarnya, dan terkadang Allah berikan rizki dari arah yang disangka-sangka. Bertakwa, jangan saling menzalimi. Justru ketika Anda mencari rizki dengan cara saling menzalimi, terkadang diberikan istidraj. Artinya seolah-olah Anda diberikan rizki banyak karena saingan sudah nggak ada. Itu istidraj saja. Nanti suatu ketika ada kaidah yang mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda sakiti orang lain, maka Anda akan disakiti orang lain. Sebagaimana Anda mendolimi orang lain, maka Anda akan didolimi orang lain. Sebagaimana Anda mengusir orang lain, nanti ada orang yang mengusir Anda dari perusahaan itu, dari tempat bekerja itu. Begitulah fitrah manusia. Oleh karena itulah maka berjalanlah sebagaimana mestinya. Ya, maka bagi Anda yang kemudian merasa sedih pada hari ini, jangan bersedih. Teruslah berusaha, bahagiakan hati Anda. Ingat setiap rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kaidah yang disebutkan para ulama, kebahagiaan adalah karena hati kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda tidak pernah bersandar kepada Allah, selamanya hati Anda akan sedih. Selamanya hati Anda akan banyak masalah. Banyak masalah. Ya. Maka sandarkan biar kebahagiaan itu datang menyapa. Di zaman Nabi SAW sudah sering saya katakan, ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini banyak masalahnya, banyak hutangnya. Otomatis orang yang banyak masalah, banyak hutang, tentu kondisinya akan berbeda dengan orang yang tidak banyak masalah dan tidak banyak hutang. Apalagi tidak punya hutang sama sekali. Dari raut mukanya saja sudah beda. Orang yang banyak hutang itu nampak, dari jalannya aja nampak gitu ya. Orang yang banyak hutang itu nampak kali dari raut mukanya. Cara ngomongnya saja agak beda gitu. Terkadang lebih banyak diam, sedih hatinya. Apalagi masalah-masalah yang menumpuk dan masalah-masalah lainnya. Lah Abu Umamah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Saya kira ada di antara Anda para pendengar yang diuji dengan seperti ini, maka dengarkan kisah ini. Abu Umamah radhiyallahu an, akhirnya dia datang ke Masjid Nabawi. Dia sholat 2 rakaat, kemudian dia angkatlah tangannya menuju arah langit dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar semua urusannya diselesaikan Allah, meminta agar hutang-hutangnya dibayarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini kaidah sahabat. Sahabat yang dibina oleh Nabi SAW. Ingat, libatkan Allah dalam setiap permasalahan Anda. Libatkan Allah dalam setiap hutang-hutang Anda. Bukankah Allah yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ingat, sebesar apapun masalah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Anda libatkan dalam menyelesaikan masalah Anda, sebesar apapun masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Tapi sekecil apapun masalah yang Anda hadapi, kalau Anda tidak melibatkan Allah, tidak pernah Anda mencampur tangankan Allah dalam kesulitan yang Anda hadapi, sekecil apapun masalah akan susah untuk mencari jalan keluarnya. Itulah keyakinan Abu Umamah yang diajarkan Nabi SAW. Karena Nabi SAW sendiri selalu berdoa kepada Allah, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah dirimu berpisah walaupun sekejap mata dari permasalahanku, kata Rasulullah. Itu pula yang tertancap pada hati Abu Umamah. Dia harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya dikabulkan. Hari itu pula Nabi SAW dilangkahkan kakinya menuju masjid dan menemui Abu Umamah. Pertanyaannya, siapa yang melangkahkan Rasul sehingga menemui Abu Umamah kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sesampainya di masjid, Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umamah, ma sya'nuk, wahai Aba Umamah, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan dirimu? Kenapa aku lihat wajahmu seolah-olah banyak masalah, sedih? Ya, maka Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyun. Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyun. Ya Rasulullah, sesungguhnya masalah yang membelitku, persoalan yang telah melilitku, dan hutang yang banyak yang tidak aku sanggup membayarnya. Ini yang membuat aku pusing. Ini yang membuat aku kemudian sangat sedih.
Maka Nabi SAW mengatakan, jangan sedih. Jangan sedih. Maukah ku ajarkan kepadamu ya Aba Umamah beberapa kalimat. Kalau kau baca kalimat ini di pagi dan sore hari, maka hilanglah kesedihanmu, hilanglah persoalanmu, hilanglah hutang-hutangmu. Mau ku ajarkan kalimat ini? Maka Abu Umamah mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Kalimat apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umamah, idza asbahta au amsayta faqul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Aba Umamah, apabila engkau di pagi hari atau engkau di sore hari, katakanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihanku, dari kegundah gulanaku, dari kesempitan hatiku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan badanku dan dari kemalasanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan rasa bakhilku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dikuasai hutang yang kemudian dikuasai manusia kepadaku. Ya Aba Umamah, katakanlah doa ini di pagi dan di sore hari. Akhirnya Abu Umamah pun senang diajarkan beberapa kalimat doa ini, pulang dia. Akhirnya setiap pagi dia baca doa ini, setiap sore dia baca doa ini, seraya berdoa, kemudian berusaha, kemudian bertawakal. Lambat laun, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Allah hilangkan persoalannya, Allah bantu menghilangkan masalahnya, dan Allah bantu untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya dia menjadi manusia yang paling bahagia yang berjalan di Madinah. Begitulah Nabi SAW berikan solusi. Jangan sedih, setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Jangan sedih, setiap perurusan itu pasti ada jalan keluarnya. Yakinlah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan carikan jalan keluarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terkadang manusia bersedih gara-gara dipecat oleh perusahaan. Terkadang orang sedih gara-gara jabatannya disikut. Terkadang orang bersedih gara-gara kepemimpinannya dijatuhkan. Yang tadinya jadi manajer sudah tidak jadi manajer. Yang tadinya mungkin jadi jenderal, akhirnya kemudian disikat-sikut, akhirnya pun dibuat dia mungkin pensiun dini, akhirnya jadi purnawirawan. Macam-macam orang itu. Ya. Terkadang baru saja mau naik menjadi pemimpin, dia kalah dalam kepemimpinan, dalam pemilihannya. Harusnya dia jadi, ternyata tidak jadi. Ya, harusnya tidak jadi, kenapa dia pula jadi? Ya, terkadang orang sedih, kalah dalam kontes menjadi pemimpin, entah pemimpin negara, entah pemimpin daerah, entah perusahaan. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan, jangan sedih. Kemuliaan itu bukan pada kepemimpinan. Kemuliaan itu bukan pada harta. Kemuliaan itu bukan pada pangkat dan jabatan. Kemuliaan bukan pada kesehatan. Kemuliaan bukan pada kesehatan, bukan pada kesuksesan. Anak-anak yang sukses bukan itu pula. Maka yang sering saya katakan, kalau memang itu Anda menjadi mulia karena Anda jadi pemimpin, Anda menjadi mulia karena Anda hartawan, Anda menjadi mulia karena Anda punya keluarga sukses, Anda menjadi mulia karena Anda sehat, tidak ada penyakit, sebenarnya salah total pemahaman seperti itu. Kalau Anda kemudian merasa mulia karena Anda diberikan harta, kenapa pula Allah sebutkan Qarun di dalam Al-Quran? Wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan dia, si Qarun, dan seluruh hartanya ke dasar bumi. Kenapa? Kenapa Allah kemudian masukkan Qarun dan hartanya ke dasar bumi? Kalaulah memang kekayaan itu sebuah hal yang mulia, kenapa Allah kemudian menghinakan Qarun? Ya. Kenapa pula kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan Fir'aun yang mengatakan hadhil anhar tajri min tahti, seluruh sungai dan lautan itu mengalir di bawah kakiku? Kenapa pula Allah yang menjadikan sungai dan juga lautan yang menenggelamkan Fir'aun? Dan Allah mengatakan wa aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, Fir'aun dan para tentaranya. Bukankah Fir'aun di atas kemuliaan menjadi raja Mesir? Kalau memang kemuliaan itu ada pada kesuksesan keluarga dan anak-anak, kenapa pula kemudian Allah masukkan Al-Walid ibn Mughirah ke neraka Saqar? Bukankah dia orang yang paling kaya,
Di zaman jahiliyah, anak-anaknya 14 semuanya sukses. Siapa yang tidak senang? Kita punya kekayaan, anak-anak semua sukses, itulah jannah. Tetapi itu bukan kemuliaan, karena Al-Walid sekaya itu, sebanyak itu keturunannya Allah masukkan ke dalam sakar. Tidak juga dengan kesehatan. Lihatlah Namrud, segagah Namrud, bisa mati gara-gara seekor nyamuk. Bayangkan. Jadi kemuliaan itu bukan pada pangkat, bukan pada kekayaan, bukan pada kesehatan, bukan pada keberhasilan keluarga, bukan. Mungkin itu semua bisa menyumbanglah sedikit kemuliaan, tapi bukan segala-galanya. Sekali lagi ulama mengatakan kemuliaan itu adalah mulia hati. Maka bagi Anda yang diuji, dipecat dari perusahaan, muliakan hati Anda. Bagi Anda yang tidak menjadi pemimpin, muliakan hati Anda. Kemuliaan itu ada pada hati kita. Kalau kita muliakan diri sendiri, kita akan mulia. Tapi kalau Anda hinakan diri sendiri, kita akan hina. Jangan pernah berubah. Hati seorang muslim tidak mungkin berubah. Ingat, hati seorang muslim itu tidak akan berubah. Karena itulah yang diajarkan oleh para udhama, orang-orang besar. Hati orang-orang besar itu tidak akan berubah. Maka jadilah orang besar, supaya hati kita ini tetap terjaga. Manusia memuji kita, sama saja. Manusia mencela kita, sama saja. Tidak ada bedanya. Anda mau memuji, Anda tidak muji, tidak ada masalah bagi saya. Ya, manusia mau bertepuk tangan kepada kita, hati tidak berubah. Manusia mau menutupkan tangan di muka-muka mereka, tetap saja hati seperti ini. Maka jadikan sama cara pandang kita kepada orang yang memuji dan kepada orang yang mencela. Hati ini tidak akan berubah. Ada orang yang mengkafirkan kita, ada orang yang menetapkan keimanan kita, tetap saja hati tidak akan berubah. Kita harus betul-betul menanamkan perasaan ini, tidak merubah hati kepada orang yang memuji dan tidak merubah hati kepada orang yang mencela. Karena ada orang yang kemudian apabila pandangan mereka itu tertuju kepada kita, maka kita merasa bangga, kita pun bercermin. Tapi ketika giliran manusia mencaci maki kita, kemudian kita malas untuk bercermin, merasa hina kita karena dihinakan manusia. Jangan salah. Ya, ketika manusia menghina kita, jadilah orang mulia. Ketika manusia memandang kita, jadilah orang mulia. Tetaplah Anda mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun dunia meninggalkan kita, tetaplah Anda mulia. Ataupun dunia menghampiri kita, tetaplah kita mulia. Ngapain kemudian kita berpikir, kenapa si fulan begini, kenapa si fulan begitu? Berikan hati ini, jangan disibukkan dengan perkataan orang, dengan pandangan orang. Sibukkan hati ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara pandang kita. Lihat Nabi SAW ketika diusir di Mekah, hatinya sedih. Bagaimana tidak? Itu kampung halaman dia. Dia diusir dari Mekah loh. Ya. Tetapi setelah kemudian dia di Madinah, kemudian Allah berikan dakwah yang lancar, kemudian banyak pengikutnya. Kemudian dia pula yang membebaskan kota Mekah. Dan Rasul tidak merubah hatinya. Dari dulu Rasul pemaaf. Sampai kapanpun Rasul pemaaf. Ketika dia diusir dari kota Mekah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada sebuah kaum itu, karena mereka tidak tahu aku ini seorang nabi. Tapi setelah Nabi SAW kemudian sukses di kota Madinah, akhirnya balik lagi ke Mekah, kemudian melakukan Fathu Mekah, membebaskan kota Mekah. Rasul tidak dendam, tidak mengatakan kepada musuhnya, dulu kau yang menghina saya, sini kamu. Dulu kau yang membunuh sahabat saya, sini kamu. Tidak, Rasul hanya mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian, ku maafkan semuanya kalian. Itulah hati orang-orang besar, tidak pernah berubah. Dulu disakiti, akhirnya dia bisa mengalahkan orang yang menyakiti, tidak pernah dendam. Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika kecil dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, sampai akhirnya diambil oleh kafilah, dibawa ke Mesir. Rupanya yang membeli Al-Aziz, orang mulia. Kemudian datang lagi kejadian, dia difitnah karena telah melakukan pelecehan kepada Imra'atu Aziz. Akhirnya dia lebih baik dipenjara daripada berzina. Apakah Yusuf dendam? Tidak. Ketika dia Allah naikkan di Mesir sehingga menjadi bendaharawan Mesir, dia teringat kezaliman saudara-saudaranya.
Tapi ketika kemudian datang saudara-saudaranya, maka Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kita lagi. Sudah aku maafkan kalian. Aku maafkan semua kalian. Begitulah hati orang-orang besar, tidak akan berubah. Lut alaihi salatu wassalam, kurang apa dia diperlakukan oleh kaumnya, sehingga kaumnya mengatakan, akhriju ala Lut min qaryatikum innahu unasun yatatahharun. Usir saja si Lut itu. Usir. Jangan ada di kampung kita lagi. Dia manusia sok suci. Emang siapa dia? Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan azab kepada kaum Lut, Lut tidak mengatakan kapok Lut, tidak. Lut hanya mengatakan, ya asafa ala qaumi, duhai menyesalnya diriku, apa yang akan terjadi dengan kaumku. Masih ada sifat kasihannya Lut kepada kaumnya, padahal kaumnya sudah kurang ajar kepada dia. Karena nufusul udhama la tataghayyar, kata para ulama, jiwanya orang besar itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah karena pujian, tidak akan berubah karena celaan. Tidak akan berubah karena manusia memandang dia, tidak akan berubah karena manusia tidak pernah memandang dia. Tidak akan berubah ketika manusia bertepuk tangan kepada dia, tidak pun berubah ketika manusia meletakkan tangan di muka mereka. Begitulah nufusul azamah la tataghayyar. Maka begitu juga kita. Jangan sedih, berbahagialah. Jangan pernah merubah hati kita ini, karena terkadang kesedihan itu karena hati kita selalu berubah-ubah. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jal agar hati kita tidak dirubah-ubah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat di pagi hari ini.